Soal yang pertama, yakni jelaskan alasan akademik perlunya mempelajari hukum Islam. Mempelajari hukum Islam secara akademik memiliki urgensi yang sangat kuat karena ia merupakan sistem normatif yang tidak hanya mengatur dalam aspek ibadah, tetapi juga mengandung perangkat hukum yang sangat komprehensif dan mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, sama manusia, dan lingkungan sosialnya. Dalam kajian Al-Quran dan Sunnah, dan realitas sosial yang terus berkembang sehingga kajiannya memungkinkan mahasiswa memahami bagaimana norma-norma ilahiyah yang ditafsirkan, dikodifikasi, dan diterapkan dalam konteks sejarah dan masyarakat yang berbeda-beda. Dengan mempelajari hukum Islam, akademisi dapat mengkaji proses pembentukan hukum, metodologi penetapan hukum, serta dinamika ijtihad sebagai mekanisme adaptasi hukum terhadap perubahan zaman. Hal ini penting untuk membangun pemahaman kritis bahwa hukum Islam bukanlah sistem yang statis, melainkan sistem yang hidup atau living law dan senantiasa berinteraksi dengan konteks sosial, budaya, dan politik. Alasan akademik lainnya adalah karena hukum Islam adalah salah satu sumber utama pembentukan sistem hukum nasional dan hukum positif di banyak negara termasuk negara Indonesia. Dalam konteks keindonesiaan, prinsip-prinsip hukum Islam berkontribusi sangat signifikan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya di bidang hukum keluarga, ekonomi syariah, perbankan, zakat, wakaf, dan peradilan agama. Oleh karena itu, mempelajari hukum Islam secara ilmiah memungkinkan mahasiswa memahami hubungan dialektis antara hukum agama dan hukum negara. Alasan berikutnya adalah karena kajian hukum Islam melatih kemampuan metodologis dan intelektual mahasiswa dalam melakukan penalaran hukum yang sistematif dan argumentatif. Disiplin ilmu seperti usul fiqh, qawaid fiqhiyah, dan fikih muqaran atau perbandingan mazhab menuntut kemampuan analisis teks, logika deduktif-induktif, serta keterampilan dalam menimbang perbedaan pendapat secara ilmiah dan toleransi. Proses ini membentuk sikap akademik yang kritis, terbuka, dan rasional, karena mahasiswa diajak memahami bahwa perbedaan pandangan dalam hukum Islam merupakan keniscayaan intelektual yang memiliki dasar epistemologis yang sah. Dengan demikian, tetapi juga membangun kecakapan berpikir hukum yang matang dan berimbang. Terakhir, mempelajari hukum Islam secara akademik penting karena ia berperan sangat strategis dalam menjawab tantangan zaman dan hukum yang sangat kontemporer yang semakin kompleks seperti globalisasi. Dengan basis akademik yang kuat, hukum Islam dapat diposisikan sebagai sumber pemikiran hukum alternatif yang konstruktif dalam diskursus global, bukan sebagai sistem hukum yang eksklusif atau historis. Soal nomor 2, yakni jelaskan kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia bersifat konstitusional, sosiologis, dan yuridis, serta tidak dapat dipisahkan dari sejarah pembentukan negara dan karakter masyarakat Indonesia yang sangat majemuk. Secara konstitusional, hukum Islam memperoleh legitimasi tidak secara eksplisit, melainkan sebagai sumber hukum utama, tetapi melalui prinsip ketuhanan yang Maha Esa sebagai termuat dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang tahun 1945. Ketentuan ini menegaskan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa, yang bermakna negara mengakui, menghormati, dan memberi ruang bagi berlakunya norma-norma hukum agama termasuk hukum Islam. Dalam sistem hukum nasional yang bercorak pluralistik, hukum Islam menempati posisi sebagai salah satu subsistem hukum yang hidup atau living law di tengah masyarakat, berdampingan dengan hukum adat dan hukum barat atau peninggalan kolonial. Kedudukan ini
menegaskan bahwa hukum Islam tidak berdiri di luar sebagai sistem hukum nasional, melainkan menjadi bagian integral yang diakomodasi melalui mekanisme peraturan perundang-undangan. Lalu secara yuridis operasional, kedudukan hukum Islam tampak nyata dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengadopsi dan mengkodifikasikan norma-norma hukum Islam, terutama di bidang hukum keluarga dan ekonomi syariah. Selain itu, kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum nasional juga bersifat fungsional dan dinamis. Artinya, penerapan hukum Islam dibatasi pada ruang lingkup tertentu dan berlaku terutama bagi warga negara yang memeluk agama Islam, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan, kesetaraan, dan pelindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia dapat dipahami sebagai sumber nilai, sumber material hukum, sekaligus hukum positif dalam bidang-bidang tertentu. Dan ia tidak ditempatkan sebagai hukum negara secara keseluruhan, tetapi sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang plural, inklusif, dan konstitusional. Soal nomor 3, yakni jelaskan pola pemberlakuan hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Pola pemberlakuan hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia tidak bersifat tunggal dan seragam, melainkan berlangsung melalui beberapa mekanisme yang mencerminkan karakter negara hukum yang plural, konstitusional, dan demokratis. Pola ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak diberlakukan secara menyeluruh sebagai hukum negara, tetapi diintegrasikan secara selektif, bertahap, dan kontekstual sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pola pertama adalah pemberlakuan hukum Islam melalui legislasi nasional, yaitu dengan mengadopsi norma-norma hukum Islam ke dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku umum atau terbatas. Pola yang kedua adalah pemberlakuan hukum Islam melalui yurisdiksi pengadilan agama. Dalam pola ini, negara memberikan kewenangan kepada peradilan agama untuk menerapkan dan menegakkan hukum Islam bagi umat Islam dalam bidang-bidang tertentu, terutama yang berkaitan dengan hukum keluarga dan ekonomi syariah. Pola ketiga adalah pemberlakuan hukum Islam melalui pengakuan terhadap hukum yang hidup di masyarakat atau living law. Dalam konteks ini, hukum Islam dipraktikkan secara sosiologis dalam kehidupan sehari-hari umat Islam, meskipun tidak seluruhnya dikodifikasi dalam peraturan perundang-undangan. Pola keempat adalah pemberlakuan hukum Islam secara substantif melalui internalisasi nilai-nilai syariah dalam kebijakan publik dan hukum nasional. Pola ini menekankan penerapan nilai universal hukum Islam seperti keadilan, kemaslahatan, pelindungan terhadap yang lemah, dan keseimbangan hak serta kewajiban tanpa menggunakan label formal hukum Islam. Lalu soal yang nomor 4, yakni berilah contoh konkret dari tujuan hukum Islam dalam melindungi harta dan keturunan. Tujuan hukum Islam dalam melindungi harta dan keturunan merupakan bagian dari maqasid al-syariah yang berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan manusia secara menyeluruh. Contoh konkret pelindungan harta dapat dilihat dari pengaturan hukum Islam mengenai kepemilikan dan transaksi ekonomi yang adil, larangan terhadap pencurian, perampasan, penipuan, riba, dan gharar yang merupakan bentuk nyata perlindungan dari harta agar tidak diperoleh atau dialihkan secara zalim. Misalnya larangan riba dalam transaksi pinjam-meminjam bertujuan mencegah eksploitasi ekonomi terhadap pihak lemah dan menjaga keseimbangan dalam peredaran harta. Sementara itu, perlindungan keturunan diwujudkan secara konkret melalui pengaturan hukum perkawinan, nasab, dan keluarga. Hukum Islam mensyariatkan pernikahan yang sah sebagai satu-satunya jalan untuk melanjutkan keturunan secara bermartabat dan terlindungi. Larangan zina dan perbuatan asusila bukan semata-mata yang bersifat moral, tetapi bertujuan menjaga kejelasan nasab, kehormatan keluarga, dan stabilitas sosial. Contoh konkretnya yaitu penetapan status
anak yang lahir dari perkawinan sah yang menjamin hak-haknya atas nafkah, pengasuhan, dan perwarisan. Lebih lanjut, yaitu perlindungan terhadap keturunan juga tampak dalam ketentuan hukum Islam mengenai pengasuhan anak dan larangan praktik yang merusak tatanan keluarga, seperti pernikahan yang tidak memenuhi syarat atau penelantaran anak. Dalam konteks perceraian, hukum Islam tetap mengatur kewajiban orang tua terhadap anak, termasuk nafkah dan pendidikan. Dari contoh-contoh tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum Islam dalam melindungi harta dan keturunan melalui aturan-aturan hukum yang konkret, sistematis, dan berorientasi kepada kemaslahatan. Soal nomor 5, yakni mengapa diperlukan ijma' dan qiyas di samping Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum Islam. Diperlukannya ijma' dan qiyas di samping Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum Islam didasarkan atas kenyataan epistemologis dan sosiologis bahwa teks wahyu Al-Quran memiliki keterbatasan dalam merespon secara eksplisit seluruh persoalan hukum yang terus berkembang seiring perkembangannya zaman. Al-Quran dan hadis memang merupakan sumber utama dan otoritatif dalam hukum Islam, namun keduanya tidak selalu memberikan ketentuan hukum yang rinci dan eksplisit terhadap setiap persoalan baru. Ijma' diperlukan karena ia berfungsi sebagai mekanisme kolektif untuk menjaga kesatuan dan stabilitas hukum Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ketika otoritas kenabian tidak lagi hadir untuk memberikan penjelasan secara langsung, para ulama mujtahid membutuhkan suatu cara untuk mencapai kesepakatan hukum yang dapat dijadikan rujukan bersama. Sementara itu, qiyas diperlukan sebagai metode yang rasional untuk memperluas cakupan hukum Islam terhadap persoalan-persoalan baru yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran dan hadis. Qiyas bekerja dengan cara mengaitkan suatu kasus baru dengan kasus yang telah memiliki ketentuan hukum berdasarkan kesamaan ilat. Melalui mekanisme ini, hukum Islam dapat berkembang secara logis dan konsisten tanpa keluar dari kerangka normatif wahyu. Secara metodologis, keberadaan ijma' dan qiyas juga mencerminkan keseimbangan antara otoritas teks dan rasionalitas manusia dalam sistem hukum Islam. Islam tidak menutup ruang bagi akal untuk berperan dalam penetapan hukum selama tetap berada dalam koridor wahyu. Begitu juga dengan ijma' merepresentasikan rasionalitas kolektif, sedangkan qiyas mencerminkan rasionalitas analitis dalam penalaran hukum. Keduanya memastikan bahwa hukum Islam tidak hanya bersifat tekstual dan kaku, tapi juga responsif, kontekstual, dan mampu menjawab kehidupan manusia secara adil dan proporsional. Soal nomor 6, yakni sebutkan urutan seseorang yang berhak menjadi wali nikah menurut hukum Islam. Apakah ayah biologis dari anak yang perempuan yang lahir di luar pernikahan bisa menjadi wali nikah? Kalau tidak, siapa yang berhak menjadi wali nikahnya? Dalam hukum Islam, wali nikah merupakan rukun nikah yang wajib dipenuhi bagi mempelai perempuan. Wali adalah pihak yang berwenang menikahkan perempuan dengan calon suaminya nanti. Secara fikih, wali nikah harus berasal dari wali nasab, yaitu kerabat laki-laki dari garis ayah dengan urutan tertentu. Urutan ini disepakati oleh jumhur ulama dan juga diakomodasi dalam praktek hukum Islam di Indonesia atau KHI, atau kita bisa menyebutnya dengan kompilasi hukum Islam. Ada urutan orang yang berhak untuk menjadi wali nikah adalah sebagai berikut. Yang pertama ada ayah kandung, kedua adalah kakek dari ayah ke atas, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung atau keponakan, anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah, paman kandung, paman seayah, anak laki-laki paman kandung, dan anak laki-laki paman seayah. Apabila seluruh wali nasib tidak ada,
tidak memenuhi syarat, misalnya non-muslim atau belum balik atau gila atau menolak tanpa alasan yang syar'i, maka kewalian akan berpindah kepada wali hakim. Lalu kedudukan ayah biologis anak perempuan yang lahir di luar pernikahan. Menurut hukum Islam, ayah biologis dari anak perempuan yang lahir di luar pernikahan yang sah itu tidak berhak menjadi wali nikah. Hal ini karena hubungan nasab dalam Islam hanya diakui melalui perkawinan yang sah. Anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan nasab kepada ibu dan keluarga ibunya, bukan dengan ayah biologisnya. Konsekuensinya adalah ayah biologis tersebut tidak memiliki hak kewalian dalam pernikahan anak perempuan tersebut. Lalu kita bertanya, siapa yang berhak menjadi wali nikahnya? Karena anak perempuan yang lahir di luar pernikahan dan tidak memiliki wali nasib dari garis keturunan ayah, maka wali nikahnya adalah wali hakim. Wali hakim adalah pejabat yang ditunjuk negara, di Indonesia biasanya KUA, atau pejabat yang diberi kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah perempuan yang tidak memiliki wali nasab yang sah atau yang wali nasabnya tidak dapat menjalankan kewaliannya sesuai dengan ketentuan hukum. Soal selanjutnya yakni soal nomor 7. Jelaskan perbedaan antara hukum waris, wakaf, wasiat, dan hibah. Hukum Islam sendiri mengatur pemindahan dan pengelolaan harta melalui beberapa instrumen hukum yang berbeda-beda, yaitu ada waris, wakaf, wasiat, dan hibah. Keempat hukum ini sama-sama berkaitan dengan harta, tetapi memiliki perbedaan yang sangat signifikan dan mendasar dari segi waktu berlakunya, subjek, objek, tujuan, serta akibat dari perbuatan tersebut. Perbedaan ini penting dipahami agar tidak terjadi kekeliruan dalam penerapan hukum dan agar prinsip keadilan serta kemaslahatan dapat terwujud. Yang pertama ada hukum waris. Hukum waris adalah ketentuan hukum Islam yang mengatur peralihan harta peninggalan seseorang kepada ahli waris setelah pewaris tersebut meninggal dunia. Pembagian harta waris bersifat otomatis dan ditentukan secara tegas oleh syariat, baik mengenai siapa yang berhak menjadi ahli waris maupun besar bagian masing-masing. Ahli waris berhak menjadi ahli waris maupun besar karena memiliki hubungan nasab, perkawinan, atau wala. Lalu hukum wakaf. Hukum wakaf sendiri adalah perbuatan hukum seseorang untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta miliknya guna dimanfaatkan secara permanen atau jangka panjang bagi kepentingan ibadah atau kesejahteraan umum sesuai dengan syariat Islam. Berbeda dengan waris, wakaf ini adalah tidak menunggu kematian dari wakif. Lalu ada wasiat. Wasiat adalah pemberian harta atau manfaat yang dinyatakan oleh seseorang semasa hidupnya, tapi baru berlaku setelah ia meninggal dunia. Wasiat sendiri yakni bersifat pribadi pewasiat dan berbeda dengan waris karena penerimanya tidak harus seorang ahli waris. Namun dari hukum Islam, wasiat memiliki batasan, yaitu sepertiga dari harta dan tidak boleh diberikan kepada ahli waris tanpa terkecuali ada persetujuan dari seluruh ahli waris lainnya. Lalu ada hibah. Hibah adalah pembagian harta dari seseorang kepada orang lain semasa hidupnya secara sukarela dan tanpa imbalan secara langsung, yaitu berlaku sejak harta tersebut diserahkan. Hibah dapat diberikan kepada siapa saja, baik kepada keluarga maupun non-keluarga, selama tidak bertujuan merugikan ahli waris. Dengan demikian, perbedaan utama antara hukum waris, wakaf, wasiat, dan hibah terletak pada waktu berlakunya, sifat pemindahan harta, tujuan, dan sebab akibat hukumnya. Waris berlaku setelah kematian dan sifatnya adalah wajib. Wakaf berlaku saat hidup
dan bersifat sosial keagamaan. Wasiat berlaku setelah kematian dengan batas tertentu, sedangkan hibah berlaku saat hidup dan sifatnya adalah suka rela. Keempatnya saling melengkapi dalam sistem hukum Islam untuk mengatur harta secara adil, tertib, dan berorientasi kepada kemaslahatan. Soal nomor 8, yakni bila mana anak perempuan bisa mendapatkan bagian 2/3 harta warisan. Dalam hukum waris Islam, anak perempuan dapat memperoleh bagian 2/3 dari harta warisan apabila ia berada dalam kondisi tertentu sebagaimana ditentukan secara tegas di dalam Al-Quran, khususnya surah An-Nisa ayat 11. Ketentuan ini berlaku dalam semua keadaan, melainkan hanya pada situasi hukum waris tertentu yang berkaitan dengan jumlah dan jenis ahli waris yang ada. Anak perempuan memperoleh 2/3 harta warisan apabila pewaris meninggalkan 2 orang anak perempuan atau lebih dan tidak memiliki anak laki-laki. Dalam kondisi ini, seluruh anak perempuan tersebut secara bersama-sama mendapatkan 2/3 dari total harta peninggalan ahli waris. Bagian ini bersifat pasti yang telah ditentukan oleh syariat dan tidak dapat lagi diubah. Sebaliknya, apabila pewaris hanya meninggalkan 1 anak perempuan dan tidak memiliki anak laki-laki, maka anak tersebut hanya memperoleh setengah harta warisan, bukan 2/3 lagi. Hal ini menunjukkan bahwa bagian 2/3 secara khusus diperuntukkan bagi kondisi adanya 2 anak perempuan atau lebih tanpa kehadiran anak laki-laki sebagai ahli waris. Lebih lanjutnya, apabila pewaris memiliki anak laki-laki dan anak perempuan, maka ketentuan 2/3 itu sudah tidak berlaku. Dalam situasi ini, sistem pembagian warisan ini harus mengikuti yang namanya prinsip ashabah, yaitu anak laki-laki memperoleh bagian 2 kali lipat dari anak perempuan, atau bisa perbandingan 2/1 ya. Dengan demikian, anak perempuan tidak lagi mendapatkan bagian fardu tertentu, melainkan bagian sisa dari anak laki-laki. Dapat disimpulkan bahwa anak perempuan mendapatkan bagian 2/3 harta warisan apabila pewaris meninggalkan 2 anak-anak perempuan atau lebih, tidak memiliki anak laki-laki, dan tidak ada ketentuan yang lain yang dengan kata lain menghalangi bagian tersebut. Ketentuan ini juga mencerminkan prinsip keadilan dalam hukum waris Islam yang memperhitungkan struktur keluarga dan tanggung jawab sosial masing-masing ahli waris sesuai dengan ketentuan syariat yang berlaku. Soal nomor 9, yakni apa sebabnya sering terjadi gugatan terhadap harta yang telah diwakafkan oleh orang yang telah meninggal dari ahli warisnya, anak atau cucu. Gugatan terhadap harta yang telah diwakafkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia ini sering terjadi karena adanya ketidaktahuan, ketidakjelasan, administrasi, dan konflik kepentingan di antara ahli waris. Meskipun secara hukum Islam wakaf itu bersifat mengikat dan tidak dapat ditarik kembali, dalam praktik sosialnya dan hukum di masyarakat sering muncul persoalan atau konflik yang memicu sengketa. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma fikih wakaf dan realitas serta hukum positif yang berlaku. Salah satu penyebab utama gugatan tersebut adalah kurangnya pemahaman ahli waris mengenai kedudukan hukum wakaf. Banyak ahli waris menganggap bahwa seluruh harta peninggalan orang tua atau kakeknya secara otomatis menjadi objek warisan tanpa menyadari bahwa harta yang telah diwakafkan keluar dari pemilikan pribadi pewaris sejak atau akad wakaf itu diucapkan. Ketika wakaf dilakukan tanpa kejelasan yang memadai kepada keluarga, ahli waris merasa dirugikan dan menganggap
wakaf tersebut mengurangi hak waris mereka sehingga mendorong munculnya gugatan. Sebab berikutnya, yakni tidak adanya atau lemahnya bukti administrasi wakaf. Nah, wakaf yang dilakukan secara lisan atau tidak dicatatkan secara resmi, misalnya tidak memiliki akta ikrar wakaf, itu sering juga menimbulkan sengketa setelah wakif meninggal dunia. Dalam kondisi ini, ahli waris melakukan keabsahan wakaf dan mengklaim harta tersebut sebagian dari warisan. Ketiadaan dokumen hukum yang kuat membuka ruang bagi ahli waris untuk menggugat baik jalur pengadilan maupun secara non-legalisasi karena sulit dibuktikan bahwa harta tersebut benar-benar telah diwakafkan secara sah. Selain itu, waktu pelaksanaan wakaf juga kerap menjadi sumber sengketa. Wakaf yang telah dilakukan oleh pewaris ketika menjelang wafat dalam kondisi sakit keras atau pada saat kondisi mentalnya dilakukan sering menjadi persoalan oleh ahli waris. Mereka beranggapan bahwa wakaf tersebut dilakukan di bawah tekanan atau tidak ada kehendak bebas atau kebebasan atau melampaui batas kewajaran sehingga merugikan ahli waris. Dalam perspektif hukum, kondisi ini memang membuka ruang pengujian terhadap kecakapan hukum wakif pada saat melakukan wakaf. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah konflik ekonomi dan kesenjangan kepentingan material ahli waris. Nah, nilai ekonomi tanah atau harta wakaf yang semakin tinggi sering mendorong ahli waris untuk mengajukan gugatan dengan harapan dapat menguasai kembali harta tersebut. Dalam banyak kasus, motivasi ekonomi ini dibungkus dengan alasan hukum seperti mempertanyakan keabsahan wakaf atau pengelolaan nazir. Padahal secara substansial, dorongan utamanya adalah kepentingan secara materi. Dengan demikian, seringnya gugatan terhadap harta wakaf oleh ahli waris disebabkan oleh kombinasi faktor ketidaktahuan hukum, lemahnya administrasi, keraguan terhadap keabsahan wakaf, konflik kepentingan ekonomi, dan lemahnya pengelolaan wakaf. Fenomena ini menegaskan pentingnya pencatatan wakaf secara resmi, transparansi kepada keluarga, dan pengelolaan wakaf yang sangat profesional agar tujuan wakaf sebagai instrumen kemaslahatan dapat terjaga dan terhindar dari sengketa hukum. Soal nomor 10, yakni sebutkan beberapa jenis jual beli yang dilarang oleh hukum Islam. Dalam hukum Islam sendiri, larangan terhadap jenis-jenis jual beli didasarkan kepada prinsip menjaga keadilan, kejujuran, kepastian hukum, dan kemaslahatan para pihak. Suatu jual beli dilarang apabila mengandung unsur riba, gharar, maisir, penipuan, atau objek yang haram. Berikut jenis jual beli yang dilarang dalam hukum Islam serta penjelasannya. Yang pertama ada jual beli riba. Jual beli yang mengandung unsur riba dilarang karena menimbulkan ketidakadilan dan eksploitasi. Contohnya pertukaran barang ribawi sejenis dengan takaran atau kualitasnya itu yang tidak sama. Misalnya emas dengan emas yang tidak setara. Nah, ini juga dilarang ya, karena larangan ini juga bertujuan untuk melindungi pihak yang lemah dan menjaga keseimbangan ekonomi finansial. Lalu yang kedua ada jual beli gharar atau ketidakjelasan. Yang ini tuh merupakan sejenis transaksi yang objek, harga, jumlah, atau waktu penyerahannya itu tidak jelas sehingga berpotensi juga menimbulkan sengketa. Contohnya menjual ikan yang masih di laut, atau burung yang masih terbang, atau barang yang belum jelas spesifikasinya. Itu juga dalam Islam melarang gharar karena bertentangan dengan prinsip kepastian. Lalu ada jual beli maisir atau spekulatif atau juga judi. Jual beli yang mengandung unsur untung-untungan dan spekulasi yang sangat berlebihan, yang dimana ada salah satu pihak yang diuntungkan dan satu pihak dirugikan.
tanpa dasar transaksi yang nyata. Lalu ada jual beli barang haram, ya kayak minuman keras, narkotika, bangkai, darah, atau daging babi yang dilarang secara mutlak oleh agama sendiri. Lalu jual beli najasi atau rekayasa harga, jual beli tadlis atau penipuan atau cacat tersembunyi. Lalu ada jual beli penimbunan. Nah, dengan demikian jenis-jenis jual beli yang dilarang dalam hukum Islam pada dasarnya adalah transaksi yang merusak keadilan, menghilangkan kepastian, mengandung penipuan, dan bertentangan dengan nilai moral. Soal yang 11 adalah sistem bunga yang mengandung riba tidak diperkenankan dalam perbankan syariah. Terus bagaimana caranya memberi keuntungan kepada nasabah? Dalam perbankan syariah, larangan sistem bunga atau interest yang mengandung riba tidak berarti bank syariah tersebut tidak dapat memberikan keuntungan kepada nasabah. Justru, perbankan syariah menggunakan mekanisme akad-akad syariah yang halal dan adil untuk menghasilkan keuntungan. Baik bagi bank maupun nasabah dengan prinsip bagi hasil jual beli dan jasa. Cara utama perbankan syariah memberikan keuntungan kepada nasabah adalah melalui sistem bagi hasil atau profit and loss sharing. Dalam akad mudharabah, nasabah bertindak sebagai pemilik dana dan bank sebagai pengelola. Kemudian ada sistem memberikan keuntungan melalui akad jual beli tijarah. Kemudian ada menggunakan akad sewa untuk memberikan manfaat ekonomi. Selain itu ada yang melalui akad jasa fee based seperti wakalah, kafalah, dan hawalah. Kemudian dengan demikian perbankan syariah memberikan keuntungan kepada nasabah melalui mekanisme bagi hasil, margin jual beli, sewa, dan fee jasa, bukan melalui bunga yang bersifat pasti dan eksploitatif. Sistem ini menempatkan bank dan nasabah sebagai mitra usaha yang berbagi risiko dan keuntungan secara adil. Soal yang terakhir yaitu apa yang menjadi ciri dan motif utama dari gadai syariah dan asuransi syariah. Yang pertama, ciri dan motif dari gadai syariah adalah akad penjamin utang dengan menjadikan suatu barang sebagai jaminan atas utang yang telah diberikan tanpa adanya unsur bunga. Ciri utamanya yaitu kepemilikan barang gadai tetap berada pada nasabah, sementara lembaga gadai hanya memegang dan menjaga barang tersebut. Motif utama gadai syariah adalah memberikan akses pembiayaan yang cepat dan aman bagi masyarakat yang membutuhkan dana darurat tanpa menjerat nasabah dengan aman yang dengan bunga yang tidak memberatkan. Gadai syariah juga berfungsi sebagai instrumen sosial ekonomi yang menolong pihak yang membutuhkan likuiditas dengan tetap menjaga keadilan antara pemberi dan penerima dana. Kemudian ciri dan motif utama asuransi syariah yaitu adalah sistem pelindungan risiko berbasis tolong-menolong dan saling menanggung antara peserta, bukan lagi transaksi secara jual beli risiko sebagaimana dalam asuransi secara konvensional. Motif utama dalam asuransi syariah adalah perlindungan dan pengelolaan risiko secara kolektif dan etis, bukan semata-mata untuk mencari keuntungan. Nah, keuntungan perusahaan tersebut diperoleh secara halal melalui bagi hasil pengelolaan dana atau fee yang disepakati di awal. Nah, kesimpulannya dari disebut yaitu secara ringkas, yaitu ciri utama gadai syariah adalah jaminan utang tanpa bunga dengan orientasi pada pembiayaan darurat dan pelindungan harta. Sedangkan ciri utama asuransi syariah adalah pengelolaan risiko berbasis tolong-menolong melalui dana tabaruk. Nah, motif keduanya yaitu bukanlah eksploitasi ekonomi, melainkan kemaslahatan, keadilan, dan keberkahan transaksi. Hal ini menegaskan bahwa instrumen ekonomi syariah tidak hanya berfungsi secara finansial, tetapi juga mengandung nilai moral dan sosial yang kuat sesuai dengan tujuan hukum Islam. Nah,
Sekian dari saya, mohon maaf apabila saya ada salah dari perkataan maupun perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.